hamba menemukannya yang mulia. Tapi kekuatan ini sulit dikendalikan. Serahkan padaku. Aku yang akan menanganinya. Di tengah kemegahan istana Baghdad, pertanyaan itu menggelegar, memecah kesunyian, dan membakar logika para cendekiawan terbaik kekhalifahan. Bagaimana mungkin sebuah botol memiliki kaki? Gumaman kebingungan memenuhi aula. Para punggawa saling pandang, mencari celah dalam teka-teki absurd yang diajukan oleh Raja Harun al-Rashid sendiri. Mustahil, bisik akal sehat mereka. Sebuah botol, benda mati tak bernyawa, tak mungkin bisa melangkah. Namun, jauh di sudut mata sang raja, secercah senyum tipis terukir. Senyum yang hanya bisa dimengerti oleh satu orang di seluruh negeri. Senyum yang penuh antisipasi akan kejeniusan yang sebentar lagi akan membalikkan seluruh pemahaman mereka. Tiba-tiba, keheningan pecah oleh derap langkah yang tenang, namun penuh percaya diri. Sosok Abu Nawas muncul di ambang pintu, bukan dengan lembaran-lembaran filsafat, bukan pula dengan kendi-kendi arak, melainkan dengan pemandangan yang tak masuk akal. Seekor kambing berbulu lebat, melangkah anggun seolah dialah sang penantang logika. Dan di punggung hewan berkaki empat itulah terikat erat sebotol minuman kristal. Seluruh pasang mata terpaku, napas tertahan. Apakah ini jawaban atas teka-teki yang paling mustahil? Ataukah Abu Nawas akhirnya menyerah pada kegilaan? Hanya Abu Nawas yang tahu, dan penjelasannya akan segera mengguncang fondasi pengertian mereka tentang mustahil itu sendiri. Jika kalian suka dengan cerita ini, supaya channel ini terus berkembang, jangan lupa like, subscribe, komen dari mana daerah asal kalian, supaya kami tambah semangat bikin video lainnya. Di jantung kota Baghdad yang gemilang, tempat peradaban Islam mencapai puncaknya di bawah pemerintahan Harun al-Rashid, gemuruh kehidupan tak pernah padam. Sungai Tigris mengalir tenang, memantulkan menara-menara masjid yang menjulang anggun, dan kubah-kubah istana yang berkilauan di bawah mentari. Baghdad, di masa itu, bukan sekedar sebuah kota. Ia adalah mercusuar kebijaksanaan, pusat ilmu pengetahuan yang menarik cendekiawan dari seluruh penjuru dunia. Tempat Al-Kindi merenungkan filsafat, Al-Khawarizmi menata algoritma, dan para tabib menguraikan misteri tubuh manusia. Namun, di antara semua gemerlap intelektual dan hiruk-pikuk perdagangan, ada satu sosok yang kerap menjadi pusat perhatian. Bukan karena jubah kebesaran atau kekayaan melimpah, melainkan karena akal budinya yang tajam dan lidahnya yang piawai merangkai kata. Dialah Abu Nawas. Abu Nawas, seorang pria dengan sorot mata cerdas dan senyum yang selalu tersungging, dikenal bukan hanya karena kecerdasannya yang luar biasa, tetapi juga karena kemampuannya memecahkan teka-teki paling aneh. Ia adalah penyair, filsuf jalanan, dan seorang pengamat ulung atas segala tingkah laku manusia. Kehidupan damainya, yang sering diwarnai perenungan di tepi sungai atau canda di kedai-kedai teh bersama rakyat jelata, tak jarang terusik oleh tantangan-tantangan tak terduga dari sang raja. Khalifah Harun al-Rashid sendiri dikenal gemar menguji akal para punggawanya dengan pertanyaan-pertanyaan di luar nalar. Sebuah tradisi yang telah membentuk reputasi istana Baghdad sebagai sarang intrik intelektual. Para menteri dan penasihat kerap dibuat pusing, berhari-hari memeras otak mencari jawaban atas teka-teki khalifah yang seringkali absurd namun syarat makna. Suatu pagi yang cerah, saat burung-burung berkicau merdu di taman istana, Harun al-Rashid memanggil para penasihatnya. Wajahnya berseri, menandakan sebuah gagasan baru telah hinggap di benaknya. "Wahai para menteriku," titahnya dengan suara berwibawa, "aku ingin kalian membawa kepadaku sesuatu yang paling ringan dari segalanya, namun dapat menopang beban terberat di dunia. Aku beri waktu kalian 3 hari. Para punggawa saling pandang. Kerutan di dahi mulai terlihat. Bagaimana mungkin sesuatu yang paling ringan dapat menopang yang terberat? Mereka tahu, ini bukan sekedar permainan kata, melainkan sebuah ujian filosofis yang mendalam. Berita tentang teka-teki baru khalifah segera menyebar, hingga akhirnya sampai ke telinga Abu Nawas. Ia, yang sedang asyik bermain catur dengan seorang pedagang di pasar, hanya tersenyum tipis. Teka-teki semacam ini adalah santapan sehari-harinya. 3 hari berlalu dalam kecemasan bagi banyak orang di istana. Para menteri datang menghadap khalifah dengan wajah lesu, tanpa membawa jawaban yang memuaskan.
Ada yang mencoba membawa kapas, ada yang membawa bulu. Namun, semua itu ditolak mentah-mentah oleh khalifah. Itu benda nyata, wahai menteri, kata Harun al-Rashid. Aku mencari sesuatu yang melampaui materi. Tiba giliran Abu Nawas. Ia masuk ke aula istana dengan langkah santai, senyum simpul menghiasi bibirnya. Tidak membawa apapun di tangannya. Para punggawa yang lain menatapnya dengan rasa ingin tahu bercampur ejekan. Apakah si cerdik ini akhirnya kehabisan akal? Wahai Abu Nawas, sapa khalifah. Suaranya mengandung nada menantang. Apakah engkau membawa sesuatu yang dapat memenuhi teka-tekiku? Abu Nawas membungkuk hormat. Ampun tuanku khalifah, katanya dengan suara tenang namun penuh percaya diri. Hamba telah membawakan sesuatu yang paling ringan dari segalanya, namun dapat menopang beban terberat di dunia ini. Mata khalifah menyipit penasaran. Manakah itu wahai Abu Nawas? Tanyanya. Abu Nawas mengangkat kedua tangannya ke udara, lalu menunjuk ke arah kepalanya. Inilah tuanku khalifah, katanya, akal dan pikiran. Ia adalah yang paling ringan, tak berwujud, tak dapat ditimbang. Namun dengannya lah manusia memikul segala beban ilmu pengetahuan, segala beban kebijaksanaan, segala beban penderitaan, dan segala beban tanggung jawab di dunia ini. Tanpa akal, manusia tak ubahnya binatang yang tak dapat memikul beban apapun, apalagi memahami esensinya. Seketika aula istana menjadi sunyi. Para menteri terkesima. Khalifah Harun al-Rashid memandang Abu Nawas. Kemudian sebuah senyum lebar perlahan merekah di wajahnya. Benar, benar sekali wahai Abu Nawas, serunya penuh kegembiraan. Engkau sekali lagi berhasil membuktikan kejeniusanmu. Akal dan pikiran. Ia tak berwujud, namun kekuatan penopangnya tiada tara. Khalifah memerintahkan agar Abu Nawas diberi hadiah emas dan jubah kehormatan. Namun bagi Abu Nawas, hadiah terbesar adalah pengakuan akan kebenaran dari pemikirannya dan kebahagiaan khalifah yang telah menemukan jawaban atas teka-tekinya. Kisah tentang Abu Nawas dan teka-teki sang raja bukan hanya sebatas hiburan di istana. Ia adalah cerminan dari budaya intelektual yang berkembang pesat di Baghdad kala itu. Di bawah naungan Harun al-Rashid, kota itu menjadi kawah candra di muka bagi akal dan kebijaksanaan. Setiap teka-teki, setiap debat adalah kesempatan untuk mengasah pikiran, untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda, dan untuk menemukan kebenaran yang tersembunyi di balik hal-hal yang tampak sederhana. Abu Nawas, dengan kepiawaiannya, menjadi simbol bahwa kecerdasan tidak selalu bersemayam di balik gelar atau kekuasaan, melainkan dalam ketajaman akal dan kemurnian hati. Ia mengajarkan bahwa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan terbesar seringkali tidak terletak pada benda-benda fisik, melainkan pada pemahaman mendalam tentang hakikat keberadaan, tentang peran manusia di alam semesta, dan tentang kekuatan tak terbatas dari pikiran itu sendiri. Baghdad, dengan teka-teki rajanya dan kebijaksanaan para punggawanya, benar-benar menjadi pusat peradaban yang tak pernah berhenti memancarkan cahaya ilmu dan inspirasi. Suatu pagi yang cerah, ketika embun masih membasahi dedaunan di taman rumahnya, panggilan istana kembali menggema, menarik Abu Nawas dari ketenangannya. Bukan sekadar panggilan biasa, melainkan titah mendesak yang membawanya menuju kemegahan istana Khalifah Harun al-Rashid, penguasa yang dihormati dan disegani, sekaligus yang paling sering menguji batas akal sehatnya. Di dalam balairung yang luas dan penuh ukiran kaligrafi indah, Khalifah telah mengumpulkan para menteri, penasihat, dan cendekiawan istana. Sebuah kumpul akbar yang selalu menandakan akan adanya tugas yang tak biasa. Di antara wajah-wajah serius dan penuh perhitungan itu, Abu Nawas duduk dengan tenang. Sorot matanya yang cerdik menelisik setiap detail, siap menanggapi setiap kemungkinan. Di hadapan singgasananya yang megah, Khalifah Harun al-Rashid tampak berseri, namun tatapannya dipenuhi geli dan niat menguji batas-batas pemikiran para punggawanya. Suasana tegang menyelimuti ruangan, seiring Khalifah berdeham, menarik perhatian seluruh hadirin. Kemudian, dengan nada yang menantang namun penuh intrik, sang raja mengeluarkan sebuah perintah yang terdengar mustahil di telinga semua yang hadir. Bawakan aku sebotol minuman, tetapi botol itu harus memiliki 4 kaki. Sontak, bisikan-bisikan keheranan dan keraguan memenuhi balairung. Para menteri saling pandang, kerutan di dahi mereka menunjukkan kebingungan yang mendalam. Seorang botol ber4 kaki, bagaimana mungkin benda mati seperti botol bisa memiliki kaki dan bergerak layaknya makhluk hidup? Apakah ini sebuah teka-teki, ataukah Khalifah memang sedang mencoba mempermainkan mereka?
Tidak ada satupun di antara cendekiawan paling terpelajar sekalipun yang dapat memahami maksud di balik titah aneh ini. Beberapa penasihat tampak menunduk, mencoba menyembunyikan ekspresi keputusasaan mereka. Mereka tahu menolak perintah khalifah adalah tindakan yang berani mati, namun memenuhi perintah ini tampaknya sama mustahilnya. Mereka mulai merenungkan berbagai jenis botol, dari tanah liat, kaca, hingga logam mulia. Tetapi tak satu pun yang pernah mereka lihat memiliki atribut seperti itu. Bagaimana bisa mereka mencari sesuatu yang secara fisik tidak ada? Abu Nawas, di tengah keramaian bisikan dan wajah-wajah bingung, tetap diam. Ia tidak terburu-buru bereaksi seperti yang lain. Alih-alih panik, matanya menyipit, bibirnya sedikit menyunggingkan senyum tipis yang nyaris tak terlihat. Ia memahami bahwa perintah khalifah yang ganjil ini bukan tentang menemukan botol berkaki 4 secara harfiah. Ini adalah ujian kecerdasan, sebuah permainan kata yang membutuhkan pemikiran di luar kebiasaan, melampaui logika yang kaku dan batasan-batasan nyata. Khalifah Harun al-Rashid dikenal tidak hanya sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana, tetapi juga sebagai sosok yang senang menguji dan menghibur dirinya dengan kecerdasan para bawahannya, terutama Abu Nawas. Perintah ini adalah tantangan yang sempurna untuk menguji daya nalar dan kreativitas. Para menteri dan penasehat lainnya mulai mengajukan berbagai usulan yang konyol. Ada yang menyarankan untuk mencoba membuat botol khusus dengan 4 kaki dari kayu atau logam. Namun ide itu langsung dimentahkan karena botol itu harus memiliki 4 kaki, bukan dibuatkan kaki. Ada pula yang berpikir untuk mencari seniman atau pengrajin terampil yang mampu menciptakan benda absurd semacam itu. Namun pertanyaan mendasar tetap sama. Apakah khalifah menginginkan sebuah botol yang memang secara alamiah memiliki 4 kaki, ataukah ada makna tersembunyi di balik kata-katanya? Setiap usulan yang diajukan hanya memperkeruh suasana, menyoroti betapa sulitnya perintah ini. Mereka merasa seperti berada di labirin tanpa jalan keluar, terperangkap dalam jebakan kata-kata sang khalifah. Khalifah Harun al-Rashid memperhatikan reaksi para hadirin dengan penuh minat. Wajah-wajah yang biasanya tenang dan berwibawa kini menunjukkan kegelisahan. Ia tahu bahwa tidak ada botol di dunia ini yang benar-benar memiliki 4 kaki seperti hewan. Senyum tipisnya semakin melebar saat ia menatap Abu Nawas, seolah menantangnya secara pribadi. Mata Khalifah seolah berkata, "Hanya engkau yang mungkin bisa memecahkan teka-teki ini, wahai Abu Nawas." Abu Nawas merasakan tatapan Khalifah. Ia tahu tugas ini adalah miliknya. Ia tidak berbicara, namun dalam benaknya, roda-roda pemikiran berputar dengan cepat. Ia mulai memikirkan segala sesuatu yang ada di sekelilingnya, segala benda yang bisa dikaitkan dengan botol dan 4 kaki secara metaforis atau dalam konteks yang berbeda. Ia teringat akan kebiasaan orang-orang di pasar, di desa, bahkan di istana sendiri. Ia membiarkan pikirannya melayang bebas, mencari koneksi yang tak lazim, menyingkirkan pemikiran literal yang mengikat. Berhari-hari berlalu, para menteri dan penasehat masih belum menemukan jawaban. Mereka mulai putus asa, bahkan ada yang jatuh sakit karena terlalu memikirkan perintah mustahil ini. Mereka terus mondar-mandir di pasar, mencari benda aneh, bertanya kepada para pedagang dan penjelajah, namun nihil. Tidak ada yang pernah mendengar tentang botol berkaki 4. Mereka merasa malu dan tidak berdaya, takut akan murka khalifah jika tidak mampu memenuhi titahnya. Sementara itu, Abu Nawas menghabiskan waktunya dengan tenang, sesekali terlihat berjalan-jalan di kebun istana, mengamati berbagai hal dengan seksama, atau duduk termenung di sudut perpustakaan. Ia tidak terburu-buru, sebab ia tahu jawaban atas teka-teki khalifah seringkali datang dari pengamatan sederhana dan pemikiran yang jernih, bukan dari pencarian yang panik. Suatu sore, ketika matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan jingga keemasan, sebuah ide tiba-tiba terlintas di benak Abu Nawas. Ia tersenyum lebar, senyum penuh kemenangan yang telah lama dinanti-nanti. Ia segera bergegas mempersiapkan diri. Pagi harinya, dengan langkah penuh keyakinan, Abu Nawas kembali menghadap Khalifah Harun al-Rashid yang sudah duduk di singgasananya, dikelilingi oleh para menteri yang masih terlihat murung. "Hamba telah membawa apa yang Paduka inginkan, wahai Khalifah," kata Abu Nawas dengan suara tenang, namun penuh percaya diri. Para hadirin menoleh ke arahnya. Mata mereka memancarkan rasa ingin tahu yang besar. Mereka bertanya-tanya, benda mustahil apakah yang berhasil ditemukan Abu Nawas? Dengan sedikit isyarat, Abu Nawas memanggil seorang pelayan yang membawa sebuah nampan tertutup kain beludru. Perlahan, ia membuka kain penutup itu, dan di atas nampan tampaklah sebuah teko, bukan botol.
Teko itu terbuat dari perunggu mengkilap, dengan cerat melengkung, pegangan yang elegan dan penutup yang indah. Namun, teko itu memiliki sesuatu yang menarik perhatian semua orang. Di bawahnya, terdapat 4 buah kaki kecil yang menopangnya dengan kokoh, membuatnya berdiri tegak di atas nampan. Para menteri terkesiap, beberapa dari mereka bahkan berdiri untuk melihat lebih jelas. Itu bukan botol, melainkan teko. Namun, ia memang memiliki 4 kaki. "Hamba membawa ini, Paduka," kata Abu Nawas, menunjuk teko perunggu tersebut. "Ini adalah teko yang berfungsi untuk menampung minuman, dan seperti yang Paduka lihat, ia memiliki 4 kaki untuk menopangnya." Khalifah Harun ar-Rasyid memandangi teko itu, lalu tatapannya beralih ke Abu Nawas. Sebuah senyum perlahan merekah di wajah Khalifah, diikuti oleh tawa yang meledak memenuhi seluruh balairung. Para menteri yang tadinya bingung kini mulai memahami. Abu Nawas telah menafsirkan perintah Khalifah bukan secara harfiah sebagai botol dalam arti sempit, melainkan sebagai wadah minuman yang berfungsi seperti botol. Dan yang paling penting, ia berhasil menemukan wadah minuman itu memiliki 4 kaki. Teko itu adalah benda yang lazim digunakan di istana untuk menyajikan minuman, dan beberapa di antaranya memang didesain dengan 4 kaki sebagai penopang. "Sungguh cerdik engkau, wahai Abu Nawas," seru Khalifah, tepuk tangan riuh mengikuti. "Engkau sekali lagi telah menunjukkan bahwa akal sehat dan pemikiran yang jernih dapat memecahkan masalah yang paling mustahil sekalipun." Para menteri dan penasihat yang tadinya tegang kini merasa lega, dan mereka pun ikut memuji kecerdikan Abu Nawas. Mereka belajar bahwa perintah khalifah seringkali mengandung makna yang lebih dalam, yang hanya bisa dipecahkan dengan cara pandang yang berbeda. Abu Nawas tidak hanya memenuhi perintah khalifah, tetapi ia juga memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana memecahkan masalah dengan berpikir di luar kotak. Ia menunjukkan bahwa terkadang yang dibutuhkan bukanlah pencarian yang membabi buta, melainkan kemampuan untuk melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda, memahami esensi di balik kata-kata, dan menemukan solusi yang paling sederhana namun paling efektif. Kisah perintah mustahil sang khalifah ini kembali menjadi bukti kejeniusan Abu Nawas yang tak hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi tentang kekuatan akal dan kebijaksanaan. Khalifah Harun al-Rasyid yang dikenal karena dukungannya terhadap ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan selama masa keemasan kekhalifahan Abbasiyah sangat menghargai kecerdikan seperti yang ditunjukkan Abu Nawas. Peristiwa ini bukan hanya sebuah anekdot lucu, melainkan cerminan dari budaya istana Baghdad di bawah kepemimpinan Harun al-Rasyid, di mana kecerdasan, filsafat, dan humor dihargai tinggi. Kisah ini menambah deretan panjang riwayat Abu Nawas sebagai seorang ulama dan penyair yang tidak hanya piawai merangkai kata, tetapi juga lihai dalam memainkan logika dan memecahkan teka-teki hidup, menginspirasi banyak generasi untuk selalu menggunakan akal dan hati dalam menghadapi setiap tantangan. Di kemudian hari, teko berkaki 4 itu menjadi salah satu benda yang selalu diingat di istana, sebuah pengingat akan kecerdikan tak terbatas seorang Abu Nawas, dan betapa tajamnya pikiran seorang khalifah yang tak henti-hentinya menguji batas kemampuan para bawahannya. Teko itu, yang dulunya hanya benda biasa, kini menjadi simbol dari kemenangan akal budi atas kekakuan pikiran. Keheningan melanda aula istana sesaat setelah perintah raja diucapkan. Udara berat menyelimuti setiap sudut ruangan, seolah menahan napas para punggawa yang berdiri tegak. Mata mereka saling pandang, memantulkan ekspresi kebingungan yang nyata. Tak seorang pun mampu mencerna makna di balik titah aneh itu. Raja, dengan suara lantang yang menggelegar, baru saja menantang seluruh isi istana dengan perintah yang paling muskil. "Tangkaplah bayangan bulan yang jatuh ke dalam sumur tua di taman belakang istana, dan bawakan padaku esok pagi." Bisik-bisik mulai merayap di antara para hadirin, seperti desiran angin yang membawa keraguan. Mereka berasumsi bahwa raja sedang berseloroh, memberikan teka-teki yang sengaja tak bisa dipecahkan, mungkin untuk sekadar hiburan atau untuk menguji kesabaran mereka. Seorang wazir tua, dengan janggut putih panjang yang bergoyang setiap kali ia menggelengkan kepala, berbisik kepada rekannya. Raja pasti sedang bercanda, bagaimana mungkin seseorang bisa menangkap bayangan, apalagi bayangan bulan di dalam sumur. Rekan-rekannya mengangguk setuju, raut wajah mereka menunjukkan keputusasaan bahkan sebelum mencoba. Mereka adalah para pemikir logis, terbiasa dengan masalah-masalah pemerintahan yang konkret, bukan teka-teki filosofis yang mengusik akal sehat. Namun, di tengah gelombang kebingungan itu, Abu Nawas, meskipun awalnya terkejut dengan keanehan permintaan tersebut, diam-diam menerima tantangan itu dalam hatinya.
Ia berdiri di antara kerumunan punggawa. Sorot matanya yang jenaka kini menyimpan kilatan pemikiran yang mendalam. Ia tahu betul bahwa perintah raja, terutama yang terdengar paling absurd sekalipun, jarang sekali harfiah. Di balik setiap titah yang membingungkan, selalu tersimpan makna tersembunyi, sebuah pelajaran atau ujian yang menguji batas-batas logika dan kreativitas para pemikir istana. Abu Nawas, yang dikenal sebagai penyair, sarjana, dan figur yang penuh humor dan kecerdasan, telah berulang kali membuktikan kemampuannya dalam menghadapi tantangan serupa dari Khalifah Harun ar-Rasyid. Kisah-kisahnya tersebar luas di seluruh dunia Islam, termasuk di Indonesia, seringkali diceritakan sebagai fabel yang kaya akan hikmah. Ia bukan hanya seorang penghibur dengan tingkah lakunya yang lucu, melainkan juga simbol perlawanan cerdas terhadap tirani dan personifikasi kecerdasan rakyat jelata dalam menghadapi kesulitan hidup. Malam itu, saat para punggawa lain sibuk meratapi tugas yang mustahil atau bahkan mencoba mencari cara yang sia-sia untuk menangkap bayangan bulan, Abu Nawas justru berdiam diri, merenung. Ia tidak melihat masalah ini sebagai upaya fisik, melainkan sebagai sebuah permainan pikiran, sebuah jembatan antara dunia nyata dan imajinasi yang harus ia lalui. Bayangan, pikirnya, bukanlah entitas yang bisa digenggam. Ia adalah pantulan, sebuah ilusi optik. Maka, untuk menangkap bayangan, seseorang haruslah memahami hakikat pantulan itu sendiri. Ia memejamkan mata, membiarkan pikirannya menjelajahi berbagai kemungkinan. Raja tidak mungkin menginginkan sesuatu yang benar-benar mustahil. Pasti ada celah, sebuah interpretasi yang berbeda, sebuah cara pandang yang luput dari perhatian para punggawa istana yang terlalu terikat pada aturan dan literalitas. Kebingungan istana berasal dari kegagalan mereka untuk melampaui makna harfiah, dari ketidakmampuan mereka melihat lebih jauh dari permukaan. Abu Nawas tahu bahwa kecerdasan sejati seringkali terletak pada kemampuan untuk membalikkan logika, untuk menemukan kebenaran di tempat yang paling tidak terduga. Ia teringat akan bagaimana ia pernah memecahkan teka-teki sulit lainnya yang diberikan oleh raja. Kuncinya selalu sama, memahami niat tersembunyi di balik kata-kata, bukan sekedar mematuhi perintahnya secara membabi buta. Raja Harun ar-Rasyid yang hidup di masa kekhalifahan Abbasiyah sekitar tahun 756 Masehi hingga 814 Masehi, dikenal karena kebijaksanaan dan kecintaannya pada teka-teki yang menguji kecerdasan para punggawanya. Abu Nawas lahir di Ahvaz, Persia, dengan nama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami, adalah salah satu penyair besar pada masanya yang sering berinteraksi dengan khalifah. Ia tidak hanya cakap dalam syair, tetapi juga mahir dalam memutarbalikkan logika untuk menyelesaikan masalah-masalah pelik atau meloloskan diri dari jebakan. Keesokan harinya, fajar menyingsing dengan lambat, menyinari istana yang masih diselimuti ketegangan. Para punggawa berkumpul kembali, wajah mereka lesu dan putus asa. Beberapa membawa bejana kosong, sebagian lain mencoba membawa jaring. Semuanya adalah upaya konyol untuk menangkap sesuatu yang tidak berwujud. Mereka menatap Abu Nawas dengan tatapan skeptis, ingin tahu apakah penyair nyentrik itu memiliki jawaban. Abu Nawas hanya tersenyum tipis, sorot matanya menunjukkan keyakinan. Ia telah menghabiskan sebagian besar malamnya bukan untuk menangkap bayangan, melainkan untuk memahami esensinya. Dengan tenang, Abu Nawas melangkah maju menuju raja. Ia tidak membawa jaring, bejana atau alat penangkap apapun. Ia hanya membawa selembar kain sutra berwarna hitam yang dilipat rapi dan sebuah cermin kecil yang sudah usang. Para punggawa berbisik-bisik, mengolok-oloknya dalam hati. Apa yang bisa dilakukan selembar kain dan cermin terhadap bayangan bulan? Raja menatap Abu Nawas dengan ekspresi ingin tahu, namun raut wajahnya tetap tegang. Apakah engkau membawa bayangan bulan itu, wahai Abu Nawas? Tanya raja. Suaranya mengandung nada tantangan. Abu Nawas membungkuk hormat. Ampun Tuanku Raja, hamba telah membawa bayangan bulan itu. Jawabnya mantap. Namun, ia sangat pemalu dan rapuh, sehingga hamba harus menjaganya dengan hati-hati. Para punggawa tertawa sinis, namun Abu Nawas tidak terganggu. Ia kemudian meminta raja untuk mengikutinya ke taman belakang di mana sumur tua itu berada. Bulan masih tergantung di langit, meskipun cahayanya mulai memudar oleh terbitnya matahari. Bayangan bulan masih terlihat samar-samar di dasar sumur, menari-nari di permukaan air yang tenang. Abu Nawas meletakkan cermin kecil itu di samping sumur, memantulkan cahaya matahari ke dasar sumur. Kemudian dengan gerakan yang anggun, ia menutupi mulut sumur dengan kain sutra hitamnya, menciptakan kegelapan di dalam. Sesaat kemudian ia mengangkat kain itu, lalu mengangkat cermin kecilnya dan menyerahkannya kepada raja. Inilah bayangan bulan yang tuanku minta, kata Abu Nawas. Hamba tidak menangkapnya dengan paksa, melainkan membawanya keluar dari persembunyiannya di dalam kegelapan sumur, dan kini ia terperangkap dalam pantulan cermin ini, siap untuk tuanku nikmati cahayanya. Raja terdiam, menatap cermin kecil di tangannya.
Di sana, pantulan bulan yang samar-samar yang baru saja terlihat di dasar sumur, kini terlihat lebih jelas terperangkap dalam bingkai kecil cermin itu. Para punggawa yang tadinya skeptis, kini terdiam, tercengang oleh kecerdasan Abu Nawas. Mereka telah mencari yang tidak berwujud di tempat yang salah, sementara Abu Nawas mencari pemahaman akan hakikatnya. Raja tersenyum lebar, senyum yang menunjukkan kekaguman dan kepuasan. "Engkau memang cerdik, wahai Abu Nawas," ujar raja, menangguk-angguk. "Engkau telah membuktikan bahwa kebingungan seringkali muncul dari cara kita memandang masalah, bukan dari masalah itu sendiri." Abu Nawas menanggapi, "Hamba hanya memahami bahwa setiap perintah Tuanku Raja adalah undangan untuk berpikir di luar batas kebiasaan. Bayangan bulan tidak dapat ditangkap, melainkan hanya dapat dipindahkan melalui pemahaman akan pantulannya. Jika hamba mencoba menangkap air di sumur, hamba hanya akan mendapat air. Jika hamba mencoba menangkap bayangan, hamba hanya akan mendapat kehampaan. Namun jika hamba memahami bagaimana bayangan itu terbentuk dan muncul, hamba bisa membawanya kepada Tuanku dalam bentuk yang berbeda." Peristiwa itu menjadi pelajaran berharga bagi seluruh istana. Para punggawa akhirnya menyadari bahwa kebijaksanaan sejati tidak selalu terletak pada kekuatan atau kekuasaan, melainkan pada kecerdasan untuk memahami hal-hal yang tidak terlihat dan keberanian untuk menafsirkan ulang realitas. Kebingungan Istana Sirna digantikan oleh pemahaman yang lebih dalam akan dunia dan kecerdikan seorang Abu Nawas yang selalu menemukan cahaya di tengah kegelapan dan makna di balik teka-teki yang paling aneh sekalipun. Kisah ini terus diwariskan, bukan hanya sebagai cerita hiburan, tetapi sebagai pengingat abadi akan kekuatan akal budi dan kebijaksanaan yang melampaui segala batasan. Hari-hari berikutnya, Abu Nawas tenggelam dalam perenungan mendalam. Pikirannya terusik oleh teka-teki raja yang nyaris absurd, laksana benang kusut yang melilit akal sehat. Bagaimana mungkin, pikirnya, sebuah botol, benda mati tak bernyawa, bisa memiliki 4 kaki. Logikanya berteriak, menggemakan kemustahilan itu dalam setiap denyut nadi. Namun, di sisi lain, akalnya yang licik dan selalu ingin tahu memberontak, menolak menyerah pada batas-batas pemahaman konvensional. Ia meyakini bahwa di balik setiap pertanyaan gila seorang raja, tersembunyi sebuah jawaban yang jauh lebih gila, atau setidaknya sebuah interpretasi yang tak lazim. Abu Nawas, seorang penyair masyhur dari era Abbasiyah yang dikenal karena kecerdasan dan gaya hidup urban, menemukan dirinya dalam dilema yang tidak biasa. Rumahnya yang sederhana, sebuah oase ketenangan di tengah riuhnya Baghdad, menjadi saksi bisu kegelisahannya. Ia berjalan bolak-balik, lantainya yang dingin seolah mengukur setiap langkah keraguan dan harapan. Setiap sudut ruangan, setiap bayangan yang menari di dinding menjadi objek tatapan kosong yang mencari pencerahan. Namun, ketenangan itu tak cukup. Ia butuh lebih dari sekadar keheningan. Ia butuh hiruk-pikuk kehidupan, rentetan gambar dan suara yang mungkin bisa memicu percikan ide di benaknya yang kusut. Maka, tanpa sadar, kakinya membawanya menuju jantung kota yang tak pernah tidur, Pasar Baghdad. Pasar ini yang merupakan pusat perdagangan dan kebudayaan selama zaman keemasan Islam selalu dipenuhi dengan keramaian yang memekakan telinga sekaligus mempesona. Sejak didirikan pada abad ke-8 oleh Khalifah Al-Mansur, Baghdad telah berkembang pesat sebagai pusat ilmu pengetahuan, seni, dan perdagangan, menarik orang-orang dari berbagai penjuru dunia. Pasar-pasar seperti Souk Al-Sorja, pasar tertua di Baghdad, menjadi urat nadi kota ini, tempat segala rupa barang dan manusia bertemu. Abu Nawas melangkah di antara kerumunan, matanya tajam mengamati setiap benda dan makhluk hidup di sekelilingnya. Udara pasar dipenuhi campuran aroma rempah-rempah yang tajam, roti yang baru dipanggang, keringat, dan sesekali bau hewan ternak. Suara-suara bersahutan tak beraturan, pikikan pedagang yang menawarkan dagangan, tawar-menawar yang sengit, ringkikan keledai, lengkingan unta, derap kaki kuda, dan celotehan manusia dari berbagai suku dan bangsa. Pedagang kain dengan tumpukan sutra berwarna-warni bersaing dengan penjual tembikar yang berteriak memuji keindahan gerabah mereka. Penjual buah-buahan segar menumbuk kurma dan delima yang ranum, sementara penjual daging memamerkan hasil buruan mereka. Ia melihat seorang tukang kayu sedang mengukir, tangannya cekatan membentuk kaki-kaki pada sebuah kursi. Abu Nawas berhenti sejenak, mengamati. Kaki-kaki itu, pikirnya, adalah penopang, penyangga. Sebuah botol tidak memerlukan penyangga untuk berdiri. Atau mungkinkah ada jenis botol yang secara intrinsik membutuhkan kaki untuk berfungsi? Logikanya tetap menolak. Botol hanyalah wadah. Pandangannya beralih pada sekelompok anak kecil yang bermain di pinggir jalan, menendang-nendang bola dari kain bekas. Beberapa di antaranya menggendong boneka kain buatan sendiri yang kadang-kadang memiliki kaki menjuntai meskipun tak bisa berjalan. Kaki di sini adalah representasi, sebuah simbol. Mungkinkah raja sedang bermain-main dengan metafora? Ia berjalan melewati sebuah kedai minuman yang riuh, melihat botol-botol anggur berjejer rapi di rak, memancarkan kilau dalam cahaya temaram.
Botol-botol itu tegak berdiri, anggun dalam kesendiriannya, tanpa kaki. Namun, ia melihat seorang pelayan yang membawa nampan berisi cawan-cawan terhuyung-huyung di antara para pembeli. Kakinya, pikir Abu Nawas, adalah penopang gerak. Botol tidak bergerak. Frustrasi mulai merayapi benaknya. Setiap objek yang ia lihat, setiap interaksi yang ia saksikan, seolah menertamakan ketidakmampuannya. Ia melihat seekor anjing kurus dengan 4 kaki yang gesit mencari sisa makanan. Kemudian seekor kucing yang melintas anggun juga dengan 4 kaki yang membawanya melangkah tanpa suara. Binatang memiliki kaki, botol tidak. Ini adalah fakta dasar alam semesta. Namun, akalnya yang licik menolak berhenti. Ia memaksakan dirinya untuk memikirkan di luar kotak, di luar kebiasaan. Mungkin kaki itu bukan kaki dalam artian harfiah. Mungkin ia adalah sesuatu yang meniru fungsi kaki, atau sesuatu yang keberadaannya esensial untuk berdirinya sebuah botol dalam konteks tertentu. Ia teringat kisah-kisah lama tentang benda-benda ajaib, tentang interpretasi mimpi, tentang teka-teki para sufi yang jawabannya seringkali terletak pada pemahaman yang paling tak terduga. Ia terus menyusuri pasar, inderanya terpapar berbagai rangsangan. Penjual rempah-rempah menakar lada hitam dan kunyit dengan timbangan kuno. Pedagang permadani menggelar karpet Persia yang memukau dengan motif-motif rumit. Di kejauhan, seorang penabuh gendang mulai memukul irama, mengundang keramaian. Semua detail itu, semua kepingan kehidupan, seolah membentuk sebuah mozaik raksasa, namun tak ada satupun kepingan yang tampak cocok untuk teka-teki botolnya. Pikirannya melayang pada para cendekiawan di Baitul Hikmah, pusat ilmu pengetahuan terbesar di Baghdad, di mana berbagai buku diterjemahkan dari bahasa Yunani ke Arab. Mereka mungkin akan menganalisis teka-teki ini dari sudut pandang filosofis, mencari esensi kaki atau esensi botol. Tapi Abu Nawas tahu, Raja tidak menginginkan jawaban filosofis. Raja menginginkan sesuatu yang cerdik, sesuatu yang menggelitik, sesuatu yang hanya Abu Nawas yang bisa menyajikannya. Senja mulai menyelimuti Baghdad, mewarnai langit dengan jingga dan ungu. Lampu-lampu minyak mulai dinyalakan di kedai-kedai dan warung makan. Keramaian pasar sedikit meredah, digantikan oleh suasana yang lebih intim, lebih puitis. Abu Nawas duduk di sebuah bangku batu dekat sebuah tiang, membiarkan kelelahan merayapi tubuhnya. Namun pikirannya tetap bekerja. Ia membayangkan botol itu, bagaimana ia bisa diberi 4 kaki. Jika kaki itu bukan bagian dari botol itu sendiri, apakah ia adalah sesuatu yang ditempelkan padanya? Atau sesuatu yang diperlukan untuknya, seperti sebuah alas yang kebetulan memiliki 4 titik tumpu? Malam kian larut, dan bintang-bintang mulai tampak jelas di atas kubah-kubah Baghdad. Udara malam yang sejuk membawa serta aroma masakan dan kemenyan. Abu Nawas memejamkan mata, membiarkan imajinasinya bekerja bebas. Ia menolak untuk melihat botol sebagai sekadar botol kaca atau tembikar. Ia menolak melihat kaki sebagai sekadar anggota tubuh yang menopang. Ia mencari celah, mencari sudut pandang yang sama sekali berbeda, berharap menemukan kunci untuk memecahkan misteri botol berkaki 4 itu. Teka-teki itu adalah tantangan bagi akalnya, sebuah permainan pikiran yang menuntut lebih dari sekadar logika. Ia menuntut kecerdikan, keunikan, dan pandangan yang melampaui batas-batas yang terlihat. Dan Abu Nawas, si jenaka yang cerdik itu, bersumpah dalam hatinya akan menemukan jawabannya. Pencarian Abu Nawas berlanjut. Semakin jauh ia melangkah, semakin hampa pula hasil yang ia temukan. Setiap sudut Baghdad yang ramai telah ia jelajahi. Setiap keramaian pasar telah ia selami. Namun, botol berkaki 4 yang nyata tak kunjung menampakkan wujudnya. Pagi berganti siang, siang beranjak petang, dan sang cerdik pandai merasakan beban tugas dari Baginda Raja semakin memberat di pundaknya. Ia telah menyusuri sok yang hingar-bingar, di mana aroma rempah-rempah bercampur dengan bau kulit dan logam tempa memenuhi udara. Dengan sabar, ia bertanya kepada para pedagang yang sibuk menata barang dagangan mereka, dari guci keramik Persia yang megah hingga bejana tembaga yang berkilauan. Setiap jawaban yang ia terima selalu sama, senyum bingung, gelengan kepala, atau tawarnya yang meremehkan. Botol berkaki 4, tanya seorang pedagang kurma sambil menyodorkan setangkai kurma manis. Hanya dalam mimpi, Tuan Abu Nawas. Kemudian, langkahnya membawanya ke lorong-lorong sempit tempat para pengrajin bekerja. Di sana, palu berdentang, api tungku berkobar, dan tangan-tangan terampil membentuk logam menjadi mahakarya. Ia mengamati para pandai besi yang membungkuk di atas anvil mereka, para penenun yang mengayunkan alat tenun mereka dengan ritmis, dan para pengukir kayu yang dengan teliti menggoreskan pola-pola rumit.
Kepada mereka semua, ia mengajukan pertanyaan yang sama, berharap menemukan setitik cahaya di tengah kegelapan. Namun, jawaban yang ia dapatkan hanyalah ekspresi keheranan. Seorang pembuat pot tanah liat tertawa kecil. Apa Tuan Abu Nawas sedang melamun? Sejak kapan botol memiliki kaki? Pertanyaan itu, meskipun bernada canda, menusuk hati Abu Nawas yang sedang dilanda kebingungan. Tak menyerah, Abu Nawas meneruskan pencariannya ke toko-toko antik yang sunyi dan berdebu, tempat waktu seolah berhenti. Di sana, di antara tumpukan manuskrip kuno, perhiasan usang dan artefak-artefak yang terlupakan, ia dengan cermat memeriksa setiap benda. Ia membolak-balik botol-botol parfum dari kaca berwarna-warni, bejana-bejana perunggu yang diukir indah, bahkan kendi-kendi air dari tanah liat yang sudah retak. Matanya menyusuri rak-rak tinggi, tangannya meraba setiap lekuk, otaknya berpikir keras mencari interpretasi lain dari teka-teki raja. Namun, tak ada satupun yang menyerupai botol berkaki 4 yang nyata dan sesuai dengan akal sehat. Setiap penemuan hanya menambah panjang daftar kegagalannya. Setiap harapan yang muncul hanya berakhir dengan kekecewaan yang lebih dalam. Di tengah kesulitannya ini, kabar mengenai tugas mustahil yang diemban Abu Nawas mulai menyebar luas di istana. Para wazir yang selama ini menyimpan rasa iri terhadap reputasi dan kedekatan Abu Nawas dengan Baginda Raja, melihat kesempatan emas untuk menjatuhkannya. Mereka berkumpul di sudut-sudut aula istana, berbisik-bisik dan saling melontarkan komentar sinis setiap kali Abu Nawas lewat dengan wajah lesu. "Lihatlah sang cerdik pandai," bisik Wazir Mahmud kepada Wazir Hamid dengan seringai di wajahnya. Sepertinya kali ini otaknya telah buntu. Wazir Hamid, yang memang tak pernah menyukai kecerdasan Abu Nawas yang seringkali mempermalukan mereka, menyambut dengan tawa kecil yang mencemooh. "Aku sudah menduga, tantangan dari Baginda Raja kali ini terlalu berat baginya. Bagaimana mungkin ada botol berkaki 4? Suara ejekan mereka, meskipun tidak terlalu keras, cukup untuk terdengar oleh Abu Nawas dan menusuk harga dirinya. Mereka mulai meragukan kemampuannya secara terang-terangan, menyebarkan keraguan bahwa sang cerdik pandai akan gagal di hadapan tantangan mustahil dari sang raja. Dia mungkin pandai dengan kata-kata, tapi untuk hal yang nyata seperti ini, dia tak ubahnya orang biasa," ujar Wazir Ali, yang dikenal paling vokal dalam setiap perdebatan. Ejekan dan keraguan dari para wazir itu menambah beban pikiran Abu Nawas yang sedang dilanda frustasi. Hatinya tertekan, bukan hanya karena kegagalan dalam menemukan solusi, tetapi juga karena cibiran pedas dari mereka yang selalu ingin melihatnya jatuh. Ia merasakan mata-mata mereka mengikuti setiap langkahnya, menikmati setiap tanda keputusasaan di wajahnya. Pikiran Abu Nawas kalut. Bagaimana ia bisa menemukan sesuatu yang tidak ada? Bagaimana ia bisa menghadapi raja dengan tangan hampa, sementara para wazir itu siap menertawakannya? Beban itu terasa semakin berat, mendorongnya ke batas akhir kesabaran dan kecerdasannya. Ia tahu, reputasinya, dan bahkan mungkin nyawanya, dipertaruhkan dalam pencarian sia-sia ini. Jauh di jantung kota Baghdad yang bergemerlap, di tengah hiruk-pikuk pasar dan kemegahan istana, frustrasi mulai merayapi benak Abu Nawas, seorang pujangga sekaligus penasehat raja yang dikenal akan kecerdikan dan humornya yang tiada tara. Hari-hari terakhirnya diselimuti awan kelabu keraguan, sebuah perasaan asing yang menggerogoti jiwanya yang biasanya ceria. Teka-teki yang dilontarkan oleh Raja Harun al-Rashid terasa benar-benar tak terpecahkan. Sebuah simpul rumit yang gagal ia uraikan, bahkan setelah berjam-jam merenung dan membolak-balik setiap sudut pikirannya. Ia merasa buntu, kehabisan akal, hampir menyerah pada bayangan kekalahan yang perlahan menghantuinya. Reputasinya sebagai pribadi yang selalu memiliki jawaban seolah sedang dipertaruhkan oleh sebotol benda mati yang kini terasa mustahil untuk dihidupkan. Malam itu, kegelisahan tak lagi bisa dibendung. Abu Nawas memutuskan untuk meninggalkan gemuruh pemikirannya yang kusut di dalam rumah. Ia berjalan tanpa tujuan di sepanjang jalanan sepi yang berbalut rembulan, berharap heningnya malam dan sejuknya angin mampu mengusir kepenatan di benaknya. Lampu-lampu obor yang sesekali memancarkan cahaya kekuningan di sudut jalan menambah suasana muram hatinya. Setiap langkahnya terasa berat, diiringi desahan napas panjang yang menggambarkan beban pikirannya. Ia menatap bintang-bintang di langit yang bertaburan, seolah mencari petunjuk dari gugusan benda-benda angkasa itu. Namun jawabannya tetap saja nihil.
tiba di sebuah sudut jalan yang lebih lengang, di mana pepohonan kurma melambai pelan tertiup angin malam. Pandangannya tak sengaja tertuju pada seekor kambing. Hewan itu, dengan gerak-gerik yang tenang dan ritmis, sedang merumput di tepi jalan. Mulutnya sibuk mengunyah dedaunan hijau. Matanya sesekali melirik sekeliling tanpa rasa cemas, seolah tak ada beban sedikit pun di dunia ini. Ketenangan kambing itu kontras dengan badai yang berkecamuk di dada Abu Nawas. Ia berhenti, hanya beberapa langkah dari hewan itu, mengamatinya. 4 kakinya menopang tubuhnya dengan kokoh, bergerak maju mundur saat ia memilih rumput yang paling segar. Dalam keheningan malam itu, saat suara kunyahan kambing menjadi satu-satunya melodi, sebuah kilasan ide menyambar pikiran Abu Nawas bagai petir di tengah langit cerah. Sebuah pencerahan yang begitu kuat, begitu tiba-tiba, hingga ia merasakan getaran kegembiraan yang lama tak ia rasakan. Matanya membulat, dan seulas senyum perlahan merekah di bibirnya yang tadinya tertekuk dalam kekhawatiran. Kambing itu, dengan 4 kakinya yang sederhana, telah memberinya kunci untuk membuka gembok teka-teki raja. Ia menyadari betapa piciknya ia selama ini terpaku pada pemikiran literal. Kunci dari teka-teki itu yang meminta botol berkaki bukanlah mencari botol yang secara intrinsik memiliki kaki, sebuah objek yang jelas-jelas tak masuk akal di alam semesta ini. Bukan pula sebuah keajaiban yang harus ia ciptakan, melainkan jawabannya terletak pada sebuah interpretasi yang cerdik dan tidak konvensional. Sebuah celah makna yang luput dari pandangan orang lain yang terlalu terpaku pada logika biasa. Ia harus membuat botol itu mendapatkan kakinya, bukan menemukannya dalam wujud aslinya. Sebuah senyuman licik kini menghiasi wajahnya, menggantikan kerutan frustrasi yang tadi membayangi. Beban di dadanya seolah terangkat, digantikan oleh semangat dan keyakinan baru. Ide brilian itu kini membakar kembali semangatnya, menyingkap tabir kegelapan yang sempat menyelimuti akalnya. Ia bisa saja menggunakan kiasan, metafora, atau bahkan menciptakan sebuah kondisi di mana botol itu seolah-olah memiliki kemampuan untuk bergerak, untuk berkaki dengan cara yang tak terduga. Abu Nawas menatap kambing itu sekali lagi, kali ini dengan tatapan penuh rasa terima kasih. Seekor hewan sederhana telah membukakan matanya pada kearifan yang lebih dalam, bahwa solusi seringkali tersembunyi bukan pada hal yang paling jelas, melainkan pada cara pandang yang berbeda, pada keberanian untuk melampaui batas-batas konvensional. Ia mempercepat langkahnya pulang. Pikirannya kini dipenuhi dengan rencana untuk menyajikan jawaban yang tak hanya cerdas, tetapi juga akan membuat Raja Harun al-Rashid terperangah dengan kecerdikannya yang tak terbatas. Pertunjukan kecerdikan Abu Nawas belum berakhir, justru baru saja dimulai, berkat ilham dari seekor kambing di tepi jalan yang sepi. Dengan senyum licik yang kembali menghiasi wajahnya, seolah tirai baru saja tersingkap pada sebuah pementasan akal budi yang rumit, Abu Nawas segera menyusun rencananya. Berhari-hari sebelumnya, tantangan sang khalifah telah membebani benaknya, menari-nari dalam setiap hembusan napasnya, menuntut jawaban yang melampaui logika biasa. Banyak yang meragukan kemampuannya kali ini. Bisik-bisik keraguan menyelimuti lorong-lorong pasar, bahkan hingga ke telinga para punggawa istana. Namun, kini, seolah kabut keraguan itu telah sirna di telan matahari pagi, sebuah ide brilian menyelinap masuk, menyalakan kembali percikan kecerdasan yang selama ini menjadi ciri khasnya. Keyakinan baru memenuhi langkahnya, bukan keyakinan yang lahir dari kesombongan, melainkan dari pemahaman mendalam akan sifat manusia dan kebijaksanaan tersembunyi yang kerap terabaikan. Abu Nawas tak lagi gelisah memikirkan batasan-batasan yang ada. Justru, ia melihat batasan itu sebagai kanvas, menunggu untuk diisi dengan warna-warna ide yang tak terduga. Ia meluangkan waktu di sudut kediamannya yang sederhana, jauh dari hiruk-pikuk kota, membiarkan pikirannya berlayar bebas. Dari pengamatan sehari-hari, dari interaksinya dengan alam, bahkan dari bisikan angin yang melewati dedaunan, ia menemukan kepingan-kepingan puzzle yang kini mulai membentuk sebuah gambaran utuh. Ia teringat akan sebuah peribahasa lama, tentang bagaimana terkadang solusi terbaik justru datang dari hal-hal yang paling dekat dan paling sering diremehkan. Sebuah gagasan yang begitu sederhana, namun sungguh mendalam, mulai berakar kuat di benaknya. Ia tidak akan datang dengan kemewahan atau orasi berapi-api, melainkan dengan sebuah kejutan yang akan menggugah kesadaran. Di hari yang telah ditentukan untuk menyerahkan hasil tantangan raja, suasana di istana terasa lebih tegang dari biasanya.
para punggawa dengan jubah kebesaran dan wajah serius telah berkumpul di Balairung Adung, masing-masing dengan spekulasi sendiri tentang apa yang akan dipersembahkan Abu Nawas. Mereka telah melihatnya memecahkan teka-teki paling rumit sekalipun, namun kali ini tantangan sang khalifah konon lebih pelik, menyangkut sebuah hakikat yang sulit dijangkau oleh akal murni. Matahari pagi menyaring masuk melalui jendela-jendela tinggi, menyinari debu yang menari-nari di udara, seolah menanti sebuah momen penting. Namun, di tengah ekspektasi yang membumbung tinggi akan sebuah persembahan yang megah atau pidato yang syarat filosofi, dengan langkah tenang dan penuh percaya diri, Abu Nawas kembali ke istana. Tidak ada iring-iringan mewah, tidak ada pengawal pribadi, hanya dirinya sendiri yang berjalan santai, seolah baru saja kembali dari pasar. Sepasang matanya memancarkan ketenangan yang aneh, seolah ia memanggul rahasia besar yang siap dibukakan. Kerumunan para punggawa yang tadinya berbisik-bisik, kini terdiam. Pandangan mereka tertuju pada sosok Abu Nawas yang mendekat. Keheranan merebak di wajah raja dan seluruh punggawa ketika mereka melihat pemandangan tak terduga. Sebuah helaan napas kolektif terdengar, diikuti oleh bisikan-bisikan tertahan yang perlahan berubah menjadi gumaman tak percaya. Abu Nawas tidak datang sendiri, melainkan menggiring seekor kambing. Bukan kambing aduan yang gagah, melainkan kambing biasa, dengan bulu putih bersih yang terawat rapi, berjalan patuh di sampingnya. Pemandangan ini sungguh di luar dugaan, memecah keseriusan Balairung dengan nuansa absurditas yang tak terduga. Bahkan sang khalifah, yang biasanya teguh dan berwibawa, tak dapat menyembunyikan kerutan di dahinya, mencoba memahami maksud di balik keputusan Abu Nawas ini. Beberapa punggawa bahkan saling melirik, khawatir Abu Nawas telah kehilangan akal atau sengaja mempermainkan martabat istana. Namun, keheranan mereka belum berakhir. Di punggung hewan berkaki 4 itulah terikat erat sebotol minuman, siap dipersembahkan kepada sang khalifah. Botol itu terbungkus kain sutra sederhana namun terawat, menggantung dengan seimbang di salah satu sisi tubuh kambing. Sebuah pemandangan yang mengusik nalar, menggabungkan antara kesederhanaan seekor hewan ternak dengan persembahan yang tampaknya begitu sakral. Seluruh mata kini terpaku pada botol itu, mencoba menebak isinya, dan yang lebih penting lagi, makna di balik seluruh tontonan yang tak biasa ini. Senyum tipis yang tak bisa disembunyikan tersungging di bibir Abu Nawas, seolah ia sedang menikmati setiap detik dari kekagetan yang ia ciptakan. Sebuah kekagetan yang justru menjadi pembuka jalan menuju solusi tak terduga yang telah ia siapkan dengan cermat. Di jantung kota Baghdad yang megah, di masa keemasan kekhalifahan Abbasiyah, di mana ilmu pengetahuan bersinar terang dan seni budaya mencapai puncaknya di bawah naungan Khalifah Harun al-Rashid, hiduplah seorang pujangga yang namanya bergema hingga ke setiap sudut istana dan pelosok pasar. Ia adalah Abu Nawas, sosok yang dikaruniai kecerdasan luar biasa, lidah yang piawai merangkai kata, dan akal yang tak jarang melampaui batas nalar biasa. Khalifah Harun al-Rashid sendiri, yang terkenal akan kebijaksanaan dan kemurahan hatinya, seringkali merasa terhibur sekaligus tertantang oleh kelihayan Abu Nawas yang tak terduga. Pada suatu hari yang cerah, di Balairung istana yang dipenuhi para wazir, ulama, dan pembesar negara, Khalifah Harun al-Rashid tengah diliputi suasana hati yang ingin menguji kecerdasan para punggawanya. Ia menatap deretan wajah yang penuh harap dan sebagian lain diliputi rasa gentar. Pandangannya akhirnya tertuju pada Abu Nawas, yang seperti biasa berdiri dengan senyum tipis di bibirnya, seolah siap menghadapi setiap teka-teki kehidupan. Sang khalifah dengan senyum tersungging di bibirnya mengajukan sebuah permintaan yang terdengar mustahil, bahkan bagi para cendekiawan terkemuka sekalipun. "Wahai Abu Nawas," titah Baginda Raja dengan suara yang menggema, "aku menuntut darimu sebuah botol yang memiliki 4 kaki. Bukan sekadar botol biasa, melainkan botol yang dapat berjalan dengan 4 kakinya sendiri. Bawakan padaku esok hari, atau kau akan menanggung akibatnya." Seketika, bisikan keheranan menjalari seluruh Balairung. Para hadirin saling pandang, mencoba mencerna perintah sang khalifah yang di luar logika. Botol bagaimana mungkin memiliki kaki, apalagi 4? Sebuah tugas yang sepertinya dirancang untuk menjebak Abu Nawas, atau setidaknya untuk mempermalukannya di hadapan umum. Beberapa pembesar istana bahkan tak dapat menyembunyikan senyum sinis mereka, membayangkan Abu Nawas takluk kali ini. Namun,
Abu Nawas hanya mengangguk hormat, seolah perintah itu adalah hal yang paling masuk akal di dunia, meninggalkan kerutan di dahi para hadirin dan rasa penasaran yang mendalam di hati sang khalifah. Sepanjang hari itu dan sebagian malamnya, desas-desus mengenai tantangan aneh Khalifah Harun al-Rashid menyebar ke seluruh Baghdad. Banyak yang berspekulasi, mungkinkah kali ini Abu Nawas telah menemui jalan buntu? Bukankah ia telah berhasil melewati berbagai ujian kecerdasan dan teka-teki yang paling rumit sekalipun? Namun kali ini, permintaan botol berkaki 4 terdengar seperti sebuah fantasi belaka. Sementara itu, di kediamannya yang sederhana, Abu Nawas tak sedikit pun menunjukkan tanda-tanda kepanikan. Ia justru duduk merenung, membiarkan pikirannya menjelajahi setiap sudut kemungkinan, menafsirkan setiap makna tersirat dari kata-kata sang khalifah. Ia tahu Harun al-Rashid tidak benar-benar menginginkan sebuah botol ajaib, melainkan sebuah demonstrasi kecerdasan dan kelihayan dalam memecahkan masalah dengan cara yang tak terduga. Ini adalah permainan akal, sebuah tarian pikiran antara penguasa dan pujangganya. Setelah beberapa waktu, seberkas cahaya pencerahan menyinari benak Abu Nawas. Sebuah ide jenaka namun brilian muncul, menghadirkan senyum lebar di wajahnya. Ia segera bergegas mempersiapkan rencananya dengan cermat memilih kaki yang paling cocok untuk botol sang raja. Ia tidak akan datang dengan tangan kosong, melainkan dengan sebuah jawaban yang akan mengukuhkan kembali reputasinya sebagai pria paling cerdik di Baghdad. Keesokan harinya, balairung istana kembali penuh sesak, lebih ramai dari sebelumnya. Semua mata tertuju pada pintu masuk, menantikan kedatangan Abu Nawas dan botol berkaki 4 miliknya. Ketegangan memenuhi udara, bercampur dengan rasa ingin tahu yang membuncah. Akhirnya, Abu Nawas muncul, bukan dengan kotak ajaib atau alat mekanis yang rumit, melainkan dengan sebuah pemandangan yang sontak mengundang decak kagum sekaligus kebingungan. Dengan langkah tenang, ia menuntun seekor kambing jantan berbulu putih bersih yang di punggungnya terikat dengan rapi sebuah botol minuman kristal milik sang khalifah. Botol itu dengan demikian seolah-olah ditopang dan dibawa oleh 4 kaki kambing tersebut. Raja Harun al-Rashid dengan alis terangkat dan sedikit geli melihat pemandangan itu menuntut penjelasan dari Abu Nawas. Ia melihat kambing itu berjalan perlahan, membawa botol dengan setiap langkah kakinya. Sebuah pemandangan yang begitu absurd, namun entah mengapa juga jenaka. Para wazir dan pembesar lainnya berusaha keras menahan tawa yang hampir pecah dari bibir mereka, antara kagum dan terkejut. "Ampun Baginda Raja," kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat. Suaranya tenang dan penuh keyakinan. "Tuanku meminta hamba untuk membawa botol berkaki 4, dan inilah dia. Kambing ini adalah pemilik 4 kaki yang tuanku minta, dan ia dengan setia membawa botol minuman tuanku. Dengan demikian, botol ini memiliki 4 kaki." Awalnya sang raja terdiam, memproses penjelasan yang jenaka namun logis itu. Matanya menyusuri dari botol ke punggung kambing, lalu ke 4 kakinya yang melangkah dengan patuh. Setiap kata Abu Nawas terdengar masuk akal dalam kerangka penafsiran yang ia ciptakan. Senyap sesaat melingkupi balairung, sebuah jeda yang terasa begitu panjang, di mana semua orang menahan napas. Kemudian, secara perlahan, senyum mulai merekah di wajah sang khalifah, berkembang menjadi tawa yang membahana dan memenuhi seluruh istana. Tawa itu menular, dan tak lama kemudian, seluruh isi balairung ikut tertawa, mengakui kejeniusan dan kelihayan Abu Nawas yang tak tertandingi. Terkesan dengan kecerdasan luar biasa dan kelihayan Abu Nawas dalam menafsirkan perintahnya yang mustahil, raja pun memberinya hadiah berlimpah. Khalifah Harun al-Rashid tak hanya memberikan pundi-pundi emas dan perak, namun juga jubah kebesaran serta posisi yang lebih terhormat di istananya, mengukuhkan reputasinya sebagai pria paling cerdik di Baghdad. Kemenangan akal dan kelihayan Abu Nawas tidak hanya menjadi kisah hiburan di istana, tetapi juga pelajaran berharga bagi seluruh rakyat Baghdad dan generasi selanjutnya. Ia membuktikan bahwa batas-batas pemikiran seringkali hanyalah konstruksi yang bisa diatasi dengan sudut pandang baru, kreativitas, dan keberanian untuk menafsirkan dunia di luar kebiasaan. Kisah Abu Nawas menjadi legenda, simbol bahwa kecerdasan sejati tidak selalu terletak pada kepatuhan literal terhadap perintah, melainkan pada kemampuan untuk melihat melampaui yang tersurat, menemukan solusi yang paling sederhana namun paling efektif, dan membingkai kebenaran dengan sentuhan humor yang mencerahkan. Dalam setiap tantangan, baik yang dilemparkan oleh penguasa maupun kehidupan itu sendiri, Abu Nawas menunjukkan bahwa dengan sedikit akal dan kelihayan, setiap botol berkaki 4 dapat ditemukan atau bahkan diciptakan. Namanya abadi,
bukan hanya sebagai pujangga istana, melainkan sebagai maestro kebijaksanaan yang berbalut jenaka, seorang filsuf rakyat yang takkan lekang oleh waktu.